Halo, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Elsie Hasriani Marbun. Saya angkatan 5, kelompok 1 dengan nomor urut 10. Dengan pemberi materi Ibu Yamnur Mahlia, SST, MKes. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021. Pada podcast kali ini, saya diberikan tugas oleh Ibu Yamnur Mahlia, SST, MKes sebagai pemateri untuk membuat mind mapping dengan tema akuntabilitas PNS dan nasionalisme. Sebelum kita membuat mind mapping untuk akuntabilitas PNS, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu mind mapping. Mind mapping merupakan pemetaan informasi di dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang-cabang atau dalam arti sempit disebut sebagai peta pikiran. Sedangkan akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu kewajiban dalam memenuhi sebuah tanggung jawab yang harus dicapai. Berikut ini adalah 4 materi pokok akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan yang keempat, PNS yang akuntabel. Pada gambar selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail tentang akuntabilitas. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas merupakan kemampuan memahami akuntabilitas dari sisi konseptual teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku yang akuntabel. Terdapat 3 konsep akuntabilitas. Yang pertama, aspek penting akuntabilitas. Yang kedua, tingkat akuntabilitas. Dan yang ketiga, akuntabilitas publik. Terdapat 5 aspek penting dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok maupun institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Sedangkan untuk akuntabilitas publik terbagi menjadi 2, yaitu vertikal. Contohnya unit kerja ke Pemda, Pemda ke pusat, pusat ke MPR. Dan yang kedua horizontal, contohnya KPK dan lembaga pemilu. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi kerja. Yang pertama, kejujuran dan hukum. Yang kedua, proses. Yang ketiga, program. Dan yang keempat, kebijakan.
Adapun alat akuntabilitas yaitu perencanaan strategis, 2 kontrak kinerja, dan yang ketiga laporan kinerja. Akuntabilitas akan menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparansi, integrasi, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Akuntabilitas dalam konteks yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktik curang dan korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Dan yang kelima, konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Sedangkan ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Lalu, apa yang diharapkan dari seorang PNS? Yang pertama, PNS harus sesuai dengan kode etik. Yang kedua, PNS harus berperilaku terkait transparansi. Yang ketiga, perilaku tidak curang dan koruptif. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara. Dan yang kelima, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Berikut beberapa implementasi nilai-nilai akuntabilitas yang telah saya lakukan di lingkungan tempat saya bekerja. Saya selaku pemegang program lansia mengkoordinir rekan kerja saya untuk ikut mensukseskan program lansia di Desa X. Tetap bersikap transparan terhadap data yang didapat di lapangan untuk dipertanggungjawabkan kepada atasan. Tetap konsisten dalam memberikan edukasi serta pemahaman untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia di lingkungan